Saya langsung ke Bang Faisal, menerjemahkan two state solution itu seperti apa Bang? Membalikan keadaan dengan eksistensi Israel saat ini. Ya sebenarnya nggak akan pernah ada sih negara Palestina itu. Tesis saya tulis pada 2008, Palestina negara khayalan. Salah satu faktornya yaitu tadi, karena ini adalah penjajahan atas nama agama. Israel bilang sebelum ada Al-Aqsa ada kuil Sulaiman, dan juga kewajiban bukan hanya Muslim Palestina tapi Muslim seluruh dunia untuk mempertahankan Al-Aqsa agar tidak dirobohkan. Nah makanya saya lihat pernyataan baik dari Presiden Prabowo maupun Erdogan ini seperti sebuah retorika. Artinya begini, Erdogan bilang bahwa dia mendukung kemerdekaan Palestina, tapi ketika terjadi genosida selama 15 bulan di Gaza, Erdogan tidak berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan sejumlah laporan menyebutkan ekspor minyak Azerbaijan melalui Turki ke Israel itu tetap berlangsung. Artinya kan itu cuma sekedar retorika untuk apa sih istilahnya, menjaga popularitas dia saja di mata umat Islam. Terus juga kalau saya sama dengan Prabowo itu kan yang diharapkan kan dia melaksanakan komitmennya. Sejak gencatan senjata 19 Januari kan belum ada satu dari 1.000 pasien yang dijanjikan Prabowo untuk dievakuasi dari Gaza dan dirawat di rumah-rumah sakit Indonesia. Bahkan saya bilang kalau memang salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan keduanya, langkah yang bisa segera dilakukan dan itu untuk menunjukkan bahwa mereka benar mendukung Palestina, ya saya kira Prabowo dan Erdogan harus datang ke Gaza untuk menunjukkan bahwa mereka memang mendukung bangsa yang sedang dijajah. Erdogan kan pernah bertemu Ariel Sharon pada tahun 2005, awal Mei 2005. Tapi dia belum pernah menginjakan kaki di tanah Palestina. Ini cukup keras pernyataan Anda karena Erdogan tadi juga menyatakan konflik ini berkepanjangan dan bisa berdampak kepada ketidakstabilan wilayah. Ya, betul sekali. Karena sudah termasuk intractable konflik dan semua ada kepentingan juga, ya. Artinya ketika memang ini Israel sudah terlanjur ada, kemudian sudah terlanjur ada konflik Israel dengan Palestina, apakah mungkin ya Palestina ini merdeka? Nah ini hal yang menjadi perenungan bagi kami semua, baik dari bidang pertahanan maupun ilmu hubungan internasional. Terutama yang disampaikan Bang Faisal, menurut saya cukup tegas juga dan saya juga setuju ya. Artinya retorika solusi dua negara ini konsepnya seperti apa? Apakah memang maksudnya memutus sama sekali kerjasama hubungan bilateral atau seperti apa gitu ya, ataukah memang betul-betul ya sudah semua pengungsi dikeluarkan, atau ada hal lain yang saya tadi bilang ini terobosan dalam konteks Indonesia ini kan bukan negara sekuler, bukan negara agama, bertemu dengan Turki yang negara sekuler gitu kan. Nah kedua kekuatan ini berpadu dan kemudian menurut saya kalau memang mau ya Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo bisa kemudian mengembangkan dari Abraham Accord itu yang di tahun 2020 sudah menjelaskan bahwa semua wilayah di Palestina, terutama juga di Gaza, di timur ya, yang wilayah berkonflik itu semua bisa atau toleran buat semua agama. Nah tinggal dikembangkan dari situ. Jadi tidak perlu lagi kita dari nol lagi atau kemudian malah ide-ide gila yang menghanguskan Israel dari peta dunia. Menurut saya tidak mungkin karena sudah ada, dan negara-negara yang tadi udah Andrew sampaikan ketidakstabilan terjadi. Ya waktu itu kan kita membahas Iran, Yordania, Mesir. Posisinya kan juga tengah-tengah ini semua. Apakah kita bisa bilang Mesir, Yordania, Iran pro dengan Israel atau pro dengan Palestina? Ini kan setengah-setengah. Nah justru dengan adanya hubungan bilateral Indonesia-Turki ini menciptakan terobosan baru yang kalau mau dikembangkan adalah dari Abraham Accords, karena jelas menyebutkan bahwa wilayah Palestina ini untuk semua agama, untuk 3 agama, Nasrani, Islam, dan Yahudi. Itu menurut saya sudah jelas. Batas pembagian wilayahnya seperti apa? Ya solusi dua negara itu kan menurut perbatasan sebelum perang 6 hari 1967. Artinya ada tepi barat dan jalur Gaza. Itu luasnya secara teori cuma 22%. Tapi kalau kita dipotong dengan tembok pemisah itu hanya 12%. Kalau memang mau pakai asas legalitas, itu sudah pernah ada PBB mengeluarkan resolusi partisi 1947, 52% untuk orang Yahudi, bangsa Yahudi yang kemudian jadi negara Israel setahun kemudian, dan 45% untuk orang Palestina. Sedangkan Yerusalem baik barat maupun timur dan Bethlehem itu di bawah hukum internasional. Artinya apa yang dilakukan oleh Israel dengan mencaplok Yerusalem Barat setelah perang Arab Israel 1948 maupun perang 6 hari 1967 yang melanggar hukum internasional. Ditambah lagi mereka sudah mengeluarkan undang-undang untuk mengklaim Yerusalem baik Barat maupun Timur sebagai ibu kota abadi mereka dan tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Dari undang-undang itu saja sudah menunjukkan bahwa Israel tidak akan pernah ada mau negara Palestina. Jadi solusi dua negara itu ya itu cuma solusi teoritis dan tidak mungkin dilaksanakan. Ya ini bentuk kenapa akhirnya Oki, Liga Arab maupun dunia PBB mendukung itu. Ya karena mereka sudah frustasi, nggak tahu mulai dari mana mau benarkan, mau seperti benang kusut isu Palestina ini.
Ya artinya akhirnya isu Palestina ini ya akan jadi isu-isu yang retorika untuk kepentingan domestik dari masing-masing pemimpin negara. Ya, kalau saya tetap ada dari terobosan tadi ya, artinya tetap ada solusi walaupun saya tadi bilang intractable konflik yang paling mungkin susah ya untuk dipecahkan karena masing-masing sudah mengklaim ada korban HAM, kemudian ada kerugian ekonomi dan lain sebagainya ya. Tapi Anda sepakat hanya retorika semata karena kerugian 100 miliar dolar. Ya dalam konteks kalau saya melihatnya konsep ini ya nation state building ya yang tadi saya bilang casse que raison d'être ya, artinya suatu alasan kita kok mau membentuk negara gitu ya. Nah, apakah kuat? Indonesia punya Pancasila. Israel mungkin dengan keyakinannya. Turki juga sekuler, dia punya dasar. Palestina dasarnya apa? Itu saja. Apakah memang kemudian solusi dua negara ini saya sepakat juga dengan Bang Faisal memang betul ada atau hanya khayal atau sekedar hanya menenangkan kita yang sebenarnya itu konfliknya masih ada, hanya menenangkan ini ada solusi dua negara. Bagi saya yang paling real adalah tetap Abraham Accords dikembangkan dalam konteks sudah menyebutkan dengan jelas wilayah Palestina itu untuk semua agama. Itu bagi saya sudah sangat baik dan tinggal dikembangkan agar yang tadi saya bilang tidak ada PHP itu ya. Singkat Bang Faisal, agar 2 hari Erdogan di Indonesia ini membuahkan hasil nyata seperti apa menurut Anda? Ya saya kira ya itu tadi kalau untuk menunjukkan kejujuran, keseriusan maupun kesolidan, terobosan yang paling mungkin bisa dilakukan ya Prabowo dengan Erdogan datang ke Gaza. Itu buat nunjuk bahwa mereka jujur membela Palestina. Terima kasih Bang Faisal Assegaf dan juga Mbak Jen sudah hadir di Kabar Petang.